Hai teman-teman guru Indonesia, welcome back to my channel. Pada video kali ini kita akan belajar tentang cara melakukan pengaturan kelas virtual kita pada Microsoft Teams. Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah silakan teman-teman mengaktifkan dulu Microsoft Teams. Selanjutnya pada halaman depan Microsoft Teams, teman-teman bisa memilih icon More Options. Kemudian silakan pilih Manage Team. Selanjutnya akan ditampilkan halaman Manage Teams dan teman-teman bisa melihat daftar kelas virtual pada tim yang sudah kita buat. Di sini teman-teman bisa melihat ada dua status, yaitu owner atau sebagai pemilik kelas atau sebagai member atau anggota sebuah kelas. Selanjutnya pada kolom people, teman-teman bisa melihat jumlah anggota pada sebuah kelas seperti ini. Misalnya di sini tertulis 41. Ini menunjukkan bahwa jumlah anggota pada kelas 18 TKJ 1 Bahasa Inggris adalah 41 orang. Selanjutnya teman-teman bisa melihat dengan mengeklik icon people ini, misalnya seperti ini. Nah, teman-teman bisa melihat daftar owner dan member pada kelas TKJ 1 Bahasa Inggris seperti ini. Selanjutnya pada kolom type, teman-teman bisa melihat status dari kelas virtual kita, apakah public atau private. Selanjutnya pada bagian kanan, teman-teman bisa melihat icon hide atau show yang menunjukkan status tampilan kelas kita, apakah disembunyikan atau ditampilkan. Pada halaman ini teman-teman juga bisa menyembunyikan atau menampilkan kembali kelas virtual kita seperti ini. Selanjutnya pada bagian kanan teman-teman bisa melihat menu titik 3 seperti ini, yang mana apabila kita klik akan menampilkan menu shortcut untuk mengelola tim kita. Selanjutnya pada tab analitik, teman-teman bisa melihat daftar keaktifan user dalam menggunakan kelas kita. Misalnya seperti ini. Pada kolom aktif user, teman-teman bisa melihat jumlah siswa yang aktif seperti ini. Selanjutnya pada kolom people, teman-teman bisa melihat jumlah anggota kelas. Selanjutnya pada kolom guest, teman-teman bisa melihat jumlah anggota kelas yang berstatus sebagai tamu. Selanjutnya pada kolom post, teman-teman bisa melihat jumlah postingan yang sudah kita publish pada kelas kita. Sedangkan pada kolom replies, teman-teman bisa melihat jumlah postingan yang sudah mendapatkan komentar dari anggota kelas. Selanjutnya pada kolom type, teman-teman juga bisa melihat status dari kelas virtual kita, apakah public atau private. Selanjutnya melalui icon ini, teman-teman juga bisa mengatur tampilan kelas virtual kita dengan memilih menu Switch View. Nah, seperti ini. Pada kotak dialog settings dan pada tab general, teman-teman bisa memilih tema tim kita, apakah menggunakan default, atau menggunakan mode gelap, atau menggunakan mode high contrast. Seperti ini. Selanjutnya pada bagian layout, teman-teman juga bisa mengatur tampilan kelas kita dengan memilih tampilan grid atau memilih tampilan list. Selanjutnya pada bagian language, teman-teman bisa mengatur tampilan bahasa yang kita gunakan pada Teams kita. Misalnya, teman-teman ingin mengatur menggunakan bahasa Indonesia, maka teman-teman bisa memilih tanda drop down ini, kemudian pilih bahasa Indonesia. Demikian juga dengan keyboard yang mau digunakan, teman-teman juga bisa memilih keyboard menggunakan bahasa yang sudah disediakan di sini. Selanjutnya pada bagian display, teman-teman juga bisa menonaktifkan animasi yang mungkin ada pada tampilan Teams kita. Teman-teman bisa memberi tanda checklist seperti ini. Selanjutnya apabila teman-teman sudah selesai melakukan pengaturan ini, maka teman-teman bisa memilih save and restart.
Nah, seperti ini, teman-teman bisa melihat tampilan kelas virtual kita. Nah, di sini teman-teman bisa melihat bahasa yang saya gunakan di sini menjadi bahasa Indonesia. Selanjutnya teman-teman bisa kembali lagi pada pengaturan tadi dengan memilih icon opsi lainnya seperti ini. Kemudian silakan memilih ubah tampilan. Selanjutnya pada tab privasi, teman-teman bisa melakukan pengaturan privasi pada kelas virtual kita. Misalnya pada mode jangan ganggu, teman-teman bisa membatasi notifikasi yang diberikan oleh Teams. Misalnya teman-teman hanya ingin menerima notifikasi pada orang-orang tertentu yang sudah kita tentukan, maka teman-teman bisa memilih mengolah akses prioritas, kemudian silakan diketikkan nama user yang akan kita terima notifikasinya. Misalnya saya hanya ingin menerima notifikasi dari user yang bernama misalnya Marwia, seperti ini. Atau kita bisa tambahkan user lain, misalnya ini. Nah, seperti ini. Setelah kita menentukan nama-nama user yang ingin kita terima daftar notifikasinya, meskipun dalam mode jangan ganggu atau don't disturb, kita akan kembali lagi ke pengaturan. Selanjutnya teman-teman juga bisa melakukan blokir pada kontak user tertentu dengan memberi centang pada kolom blokir panggilan tanpa ID penelpon, seperti ini. Ketika teman-teman memblokir seseorang, maka mereka tidak dapat menghubungi teman-teman baik dari obrolan pribadi atau dengan memention atau menyebutkan nama teman-teman dalam obrolan pribadi. Atau mereka juga tidak bisa melihat kehadiran teman-teman pada kelas virtual. Selanjutnya pada bagian tanda terima baca, teman-teman bisa mengaktifkan apabila teman-teman menginginkan orang-orang tahu bahwa teman-teman telah membaca pesan yang telah mereka kirim. Kemudian pada bagian survei, teman-teman bisa mengaktifkan tombol survei apabila ingin berpartisipasi dalam survei dari Microsoft Teams. Selanjutnya pada bagian pemberitahuan, teman-teman bisa mengatur notifikasi untuk mention atau sebutan, pesan atau message, atau pemberitahuan lainnya. Teman-teman juga bisa mengatur notifikasi sorotan untuk Anda, kemudian rapat atau meeting, dan pemberitahuan status seseorang ketika mereka sedang online atau offline. Selanjutnya pada bagian kelola pemberitahuan, teman-teman bisa melakukan pengelolaan notifikasi status seseorang dengan menuliskan nama orang tersebut pada bagian tambahkan orang. Misalnya saya ingin mengikuti status seseorang, misalnya seperti ini. Selanjutnya saya tambahkan lagi status siswa saya misalnya. Nah, selanjutnya akan ada notifikasi seperti ini. Nah, teman-teman juga bisa melihat status seseorang apakah dia sedang online seperti ini atau sedang tidak di tempat seperti ini. Nah, ini siswa saya Mario Al-Bahri saat ini sedang online. Nah, teman-teman bisa melihat bahwa saat ini Ibu Widya Pertiwi sedang offline, maka tandanya seperti ini. Nah, apabila suatu saat teman-teman ingin menonaktifkan kembali notifikasinya, teman-teman bisa memilih kembali nonaktif seperti ini. Nah, seperti ini. Oke, mari kita kembali lagi ke pengaturan. Selanjutnya pada bagian panggilan, teman-teman bisa melakukan pengaturan panggilan pada Microsoft Teams seperti ini. Pada bagian aturan menjawab panggilan, teman-teman bisa memilih panggilan untuk saya atau bisa memilih teruskan panggilan saya seperti ini.
Apabila teman-teman memilih panggilan untuk saya, maka di sini terdapat pilihan apabila panggilan tidak dijawab, maka teman-teman bisa memilih pesan suara atau tidak melakukan apapun seperti ini. Apabila teman-teman memilih pesan suara, maka teman-teman bisa menentukan pesan suara tersebut akan ditampilkan pada detik keberapa. Misalnya ini teman-teman bisa memilih misalnya pada 10 detik apabila kita tidak mengangkat, maka akan dialihkan pada pesan suara pada bagian bawahnya ini. Teman-teman bisa menentukan pesan suara yang akan ditampilkan dengan memilih konfigurasi pesan suara seperti ini. Kemudian teman-teman bisa melakukan perekaman pesan suara seperti ini. Selanjutnya pada bagian nada dering, teman-teman bisa menentukan nada dering yang akan digunakan, apakah default, bub, atau bounce. Misalnya saya akan memilih bounce. Kemudian saya akan cek suaranya. Nah, seperti ini. Selanjutnya pada bagian aksesibilitas, teman-teman bisa mengaktifkan mode teks telepon seperti ini. Nah, seperti yang teman-teman lihat bahwa mode teks telepon ini hanya bisa diterapkan pada aplikasi Teams for desktop seperti ini. Nah, setelah kita melakukan pengaturan pada Teams kita, silakan teman-teman pilih close. Baik teman-teman, demikian video tutorial kali ini. Melalui video tutorial ini, teman-teman sudah bisa melakukan pengelolaan kelas online pada Teams dan melakukan pengaturan tampilan dan notifikasi pada kelas online kita. So, stay tune di channel ini ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini supaya teman-teman tidak ketinggalan update video terbarunya. Terima kasih.